Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A3 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami, yaitu kasus pada PT Nestle. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yuliana, NPM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas pada perusahaan Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia ini merupakan anak perusahaan Nestle DSE, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, yang berkantor pusat di Velvet, Swiss. PT Nestle Indonesia ini berdiri pada bulan Maret 1971, yaitu perusahaan tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle DSE. Jumlah karyawan pada perusahaan ini lebih dari 3.700 orang, dengan lebih dari 20 merek produk yang diproduksi. Perusahaan ini memiliki 3 pabrik di Indonesia, yaitu Pabrik Kejayaan, Pabrik Panjang, dan Pabrik Karawang, dengan kantor pusat di Jakarta. PT Nestle memiliki moto, yaitu Good Food, Good Life. Dengan moto ini, Nestle mempunyai komitmen sebagai produsen makanan yang peduli akan kesehatan umat manusia, dengan menghasilkan makanan yang sehat, bermutu, aman, berkualitas, bergizi, dan menyenangkan untuk dikonsumsi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Latar belakang kasus. Persaingan pada pasar global menjadi tantangan baru bagi perusahaan. Nah, perusahaan itu dituntut untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memiliki modal besar dan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas itu tidak terlepas dari upaya Departemen R&D dan Quality Control yang profesional, terlebih bagi perusahaan industri minuman dan makanan. PT Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, keafiatan. Tetapi, belakangan ini, Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, produk susu formula bayinya diindikasi telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna diambil solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh Nestle untuk jangka panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswa Kurnawibowo, NPM 093. Saya akan mempresentasikan rumusan masalah mengenai kasus pada PT perusahaan Nestle. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perusahaan Nestle dapat dituding melanggar kode etik pemasaran dan merangkap konsumen dengan klaim palsu seputar kadar nutrisi dalam susu formula. Yang kedua, apakah perusahaan Nestle memanipulasi emosi konsumen dalam menjual aneka produk merupakan suatu kewajaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu bagaimana cara perusahaan Nestle melakukan pengembangan produk dan penentuan komposisi susu formula untuk kesehatan bayi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Kenalkan, nama saya Alvina Nuraini, NPM 099. Nah, di sini saya akan membahas tentang alasan teori di kasus PT Nestle. Yang pertama itu pemasaran internasional ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau perusahaan untuk dapat memasarkan produknya ke negara-negara lain. Yang kedua itu tahapan proses pengembangan menurut Mustafa Hadi SE, yaitu perusahaan domestik, perusahaan internasional, perusahaan multinasional, dan perusahaan global atau transnasional. Yang selanjutnya yaitu 5 kategori pilihan pembagian segmentasi pasar menurut Asfiandi, yaitu pertama mengembangkan taksonomi pasar dunia, yang kedua mengelompokkan semua negara ke dalam kelompok-kelompok homogen yang memiliki karakteristik sama, yang ketiga menentukan metode yang paling efisien untuk melayani segmen, yang keempat memilih kelompok yang memiliki kesesuaian tertinggi antara kemampuan perusahaan dengan persyaratan kelompok tersebut, yang kelima menyesuaikan klasifikasi ideal dengan hambatan dalam pasar dunia. Pembahasan kasus pada perusahaan Nestle. Nah, dari permasalahan utama yang ditemukan, bagaimana perusahaan Nestle dapat dikatakan melanggar kode etik pemasaran dan merangkap konsumen dengan klaim palsu seputar kadar nutrisi pada susu formula. Jadi, menurut Changing Market, Nestle telah memasarkan produk di banyak negara dengan klaim besar, yakni paling dekat, terinspirasi, dan mengikuti contoh air susu ibu, meskipun klaim tersebut telah dilarang oleh Organisasi Dunia Kesehatan atau WHO. Permasalahan kedua yang ditemukan, apakah perusahaan Nestle memanipulasi emosi konsumen dalam menjual aneka produk merupakan suatu kewajaran?
Tentu saja perilaku tersebut merupakan hal yang tidak etis, karena hal tersebut berkaitan dengan kerentaan kesehatan bayi. Bila sains telah menyatakan pada unsur di formula susu sudah aman dan bermanfaat bagi bayi, maka semua produk juga telah dinyatakan aman. Sebaliknya, jika pada unsur formula susu itu dinyatakan tidak baik, maka berlaku juga pada semua produk itu tidak baik bagi bayi maupun orang dewasa. Terakhir yang ditemukan yaitu bagaimana perusahaan melakukan pengembangan produk dan penentuan komposisi susu formula yang baik pada bayi. Nah, setelah kejadian tersebut, perusahaan bersikeras mentaati peraturan dan seluruh produknya menggunakan basis temuan sains. Berikut kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, formula bayi sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat, khususnya ibu bayi. Dengan demikian, Nestle dapat melakukan pemasaran produk formulanya melalui produk-produk pendukung yang digunakan secara langsung, seperti susu ibu hamil. Lalu yang kedua, Nestle dapat menggunakan strategi pemasaran secara berkala dan berkolaborasi dengan partner lokal, seperti organisasi atau pemerintah, melalui program edukasi mengenai produk secara berkelanjutan dan jangka panjang. Lalu yang ketiga, Nestle dapat memberikan produk selain susu bayi seperti bedak, sabun, dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian terhadap bayi dan ibu bayi. Atau Nestle dapat juga memberikan sampling produknya berupa pemakaian gratis melalui rumah sakit lokal tanpa meninggalkan etika dan moral. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.